masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sekaligus sebagai tempat singgah remaja jamaah masjid itu, supaya datang ke masjid bukan hanya memanfaatkan masjid saja, tapi juga turut membersihkan masjidnya, lingkungan. Untuk di Kabupaten Banyumas ini memang sedang dalam proses on progress begitu, baru 2 yang. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali saya Yanuar Adi menemani Anda, dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Kali ini saya Yanuar Adi tidak sendirian, bersama dengan kita pada kesempatan kali ini sudah hadir Bapak Afifuddin Idrus selaku Kasih Bimas Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Afif? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Sedang sibuk apa ini Pak dari Kementerian Agama saat ini kegiatannya? Sibuk kegiatan untuk pembimbingan calon pengantin. Calon pengantin? Iya, calon pengantin. Dalam rangka kegiatan apa itu Pak? Dalam rangka kegiatan pembekalan bagi calon pengantin di Kabupaten Banyumas. Sekaligus tentang ini, sibuknya juga tentang pembentukan dan pengurusan BKM di tingkat kelurahan dan desa. Kalau di tingkat kecamatan sudah selesai 27 kecamatan. BKM apa itu Pak? Oh, BKM itu Badan Kesejahteraan Masjid. Ya, sesuai dengan topik kita kali ini Pak, yakni terkait dengan peningkatan fungsi sosial dari masjid itu sendiri Pak. Dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pak, seperti apa sih upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi sosial masjid? Karena kan mungkin kita tahu masjid itu tempat untuk beribadah ya Pak ya. Tapi di sisi lain ada fungsi-fungsi sosial lainnya. Seperti apa Pak Afif? Ya, memang kita tahu bahwa selama ini masjid itu menjadi tempat ibadah. Tempat ibadah yang kita tahu di situ kita sholat rawatib di situ dilaksanakan, kemudian ada juga sholat sunnah yang bersama-sama dengan masyarakat secara besar itu di 2 kegiatan hari raya. Nah, selebihnya kadang-kadang masjid itu tidak terkoordinasi kegiatannya. Nah, artinya apa? Tidak terkoordinasi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sedikit-sedikit ada pelarangan, sedikit-sedikit ada pelarangan dari warga masyarakat ataupun pengurus takmirnya di daerah setempat. Nah, untuk itu perlu dimengerti oleh seluruh warga masyarakat, baik itu pengurus takmirnya maupun jamaahnya itu sendiri, bahwa masjid itu selain sebagai pusat ibadah umat Islam atau masjid dan musola ya, itu juga tempat untuk saling bersilaturahmi bagi seluruh warga jamaah yang jelas itu muslim, baik itu yang lokal, jamaah lokal maupun jamaah yang dari luar daerah. Itu biasa kita lakukan begitu, sehingga kadang-kadang masjidnya penuh tapi juga kadang-kadang masjidnya jamaahnya kurang atau softnya maju gitu ya. Itu seperti itu. Itu fungsi yang pertama yang perlu kita kembangkan untuk ke depan begitu. Itu masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah tapi juga sekaligus sebagai tempat singgah ya, tempat singgah dan tempat tinggal. Kenapa saya sampaikan tempat singgah dan tempat tinggal? Banyak sekali orang-orang yang memang ketika dalam perjalanan para musafir membutuhkan tempat beristirahat yang enak. Nah, tempat istirahat yang paling enak itu bagi kita muslim itu di masjid. Nah, makanya masjid itu baiknya dibuat nyaman untuk MCK-nya, kemudian halaman parkirnya dan lain-lain. Lebih-lebih masjid itu di lokasinya strategis di pinggir jalan. Itu penting banget. Jadi masjid itu ketika sudah di posisi strategis, maka mari kita berpikir dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan fungsi masjid ini. Gitu. Bukan hanya untuk ibadah saja, tapi sekaligus untuk kenyamanan para musafir ketika melakukan perjalanan. Itu seperti itu. Di antaranya itu. Kemudian ada lagi nggak ini? Mau diteruskan nggak? Sedikit lagi tidak Bapak. Oke. Ya. Kemudian ada untuk pengobatan begitu. Ketika ada jamaah yang sakit begitu, baiknya di situ di sekitar masjid itu perlu dibuat klinik lah sementara begitu, klinik sementara, atau kalau zaman dulu itu kan P3K ya, PPPK gitu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan begitu. Itu baiknya masjid punya seperti itu.
Supaya bagaimana? Karena posisinya strategis di pinggir jalan, maka perlu sekali dibuat seperti itu. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita kendaki, tapi memang itu terjadi, maka pihak takmir bisa memberikan pengobatan secara cuma-cuma, secara gratis, itu seperti itu. Iya. Kemudian untuk tempat akad nikah juga sudah banyak sering dilakukan, dan tempat berkumpulnya para duafa itu untuk kita memberikan santunan, itu seperti itu. Iya, tadi Bapak menyampaikan ada semacam larangan atau penolakan dari masyarakat terkait kegiatan yang dilaksanakan di masjid. Seperti Iya. apa contohnya, Pak? Contohnya masjid itu ketika tidak digunakan, tidak dalam waktu sholat yang 5 itu, yang maktubah itu dikunci gitu ya. Masjidnya dikunci, padahal masjidnya tidak ada serambi, tidak terbagi dua, terkunci sehingga tidak bisa masuk. Kalaupun orang bisa masuk, itu harus mencari takmir untuk membuka kunci. Nah, kalau yang terjadi itu di malam hari, itu ketika jamaah itu akan sholat malam, umpamanya tahajud begitu, mereka akan kesulitan untuk masuk ke masjid. Masuk ke kamar mandinya mungkin bisa untuk berwudu dan lain-lain, tapi ketika masuk ke masjid tidak bisa untuk melaksanakan sholat malamnya. Itu kadang-kadang ada yang masjid dikunci. Kalau masjid yang satu ruangan begitu ya. Tapi kalau dulu kita lihat masjid itu ada yang dua ruangan yang pertama khusus untuk sholat yang di pertama, kemudian yang kedua di depan itu masjid yang serambi, itu untuk pusat kegiatan, itu seperti itu. Iya. Lalu untuk pemanfaatan masjid bagi para remaja dalam berkegiatan, Pak. Mungkin di NU ada IPNU, IPPNU, dan mungkin dari remaja masjid lainnya seperti apa, Pak? Apakah Kementerian Agama ini ikut mendorong agar masjid menjadi pusat untuk kegiatan semacam itu? Ya, jelas sekali kami mendorong untuk remaja masjid. Kalau kita lihat itu di organisasi itu ada yang namanya remaja masjid Islam ya, remaja Islam masjid apa begitu. Itu RISMA begitu. Kadang-kadang mereka menyebutnya seperti itu. Mereka berbagi tugas untuk baik itu untuk pertemuan maupun untuk melaksanakan tugas piket gitu. Itu ada RISMA di situ. Jadi kami sangat mendorong remaja jamaah masjid itu supaya datang ke masjid, bukan hanya memanfaatkan masjid saja, tapi juga turut membersihkan masjidnya, lingkungannya, itu seperti itu. Baik itu yang dari remaja Masjid Muhammadiyah, NU maupun yang lainnya, itu seperti itu. Iya, Pak Afif, ada juga larangan dari pemerintah terkait kegiatan-kegiatan di masjid yang kaitannya dalam dunia politik, Pak. Seperti apa, Pak? Iya. Mungkin dari Kementerian Agama Banyumas ini menerapkan atau mengawasi agar masjid itu jangan sampai menjadi tempat untuk kegiatan politik praktis lah, semacam itu, Pak. Terima kasih. Ini keren nih pertanyaannya nih. Ya, tahun 2024 ya kita akan pemilu ya. Iya. Itu kalau tidak salah ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pelarangan kampanye di tempat-tempat ibadah. Itu seperti itu. Kenapa bisa dilarang? Ini supaya tidak bergesekan ketika ada perbedaan yang dianut atau yang dipegang itu dari ormasnya gitu, dari masyarakatnya, jamaahnya. Jamaah ABCD berbeda-beda. Maka otomatis ketika jamaah A itu mendatangkan partai begitu atau siapapun yang datang ke situ akan berbeda, akan bergesekan dengan yang B dan C dan lain sebagainya. Itu maka dilarang di tempat keagamaan, itu ada di masjid gitu terutama. Itu enggak diperbolehkan. Masjid dan musola ini berarti ya. Iya, lalu misalkan ada ya lagi musimnya kampanye ya Pak ya, caleg yang datang silaturahmi, kedoknya silaturahmi lah, mohon maaf. itu seperti apa Pak? Apakah itu diperbolehkan atau mungkin termasuk yang dilarang juga Pak? Nah, kalau silaturahmi saja kami tidak bisa itu ya, tapi ketika memakai atribut, memasang macam-macam bendera itu kita usahakan untuk tidak terjadi di situ. Dan sepanjang saya tahu ya mereka ketika melaksanakan seperti itu tidak memakai atribut apapun begitu. Saya lihat itu saya amati, tapi tadi tidak nyebut ya Mas ya. Iya. Itu seperti itu. Tapi ketika meneriakan yel dan lain-lain, apalagi atributnya terpampang lebar itu tidak
tidak baiknya tidak dilakukan di tempat keagamaan. Iya, ada sanksinya tidak sih Pak bagi masjid yang menjadi tempat semacam itu, Pak? Masjidnya sanksinya artinya masyarakat nanti bergesek. Jadi pasti berkurang. Oke, secara sosial itu dapat menimbulkan konflik konflik interest, kepentingan itu seperti itu. Iya Pak, kembali kepada topik kita terkait dengan fungsi sosial dari masjid itu sendiri Pak. Selain untuk berkegiatan dari masyarakat, untuk remaja, ada lagi tidak Pak hal-hal yang katakanlah memang dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid-masjid yang khususnya ada di Banyumas ini Pak? Banyak yang seharusnya dilakukan oleh para jamaah di masjid. Kita lihat secara Rasul gitu, Nabi dulu, masjid itu menjadi center, jadi segala-galanya dipusatkan di masjid. Walaupun dulu kita lihat masjidnya kecil begitu ya, tidak bisa menampung banyak orang, tapi di situ tempat diskusi, tempat kajian ilmiah begitu. Kajian-kajian itu ada di situ. Karena memang ada di sumbernya di masjid itu bersama Rasul. Ketika orang bermasalah akan datang ke Nabi bertanya di situ, sehingga bisa terurai apa yang menjadi permasalahannya. Nah, kalau zaman sekarang ya, memang seharusnya ada kita takmir sering mengundang para narasumber begitu, tokoh alim, ulama begitu yang bisa hadir ke masjid, bukan hanya untuk menyampaikan ceramah saja, tapi mungkin untuk sekaligus kajian atau tanya jawab dan lain sebagainya. Itu seperti itu bisa mengurai permasalahan di masyarakat, karena masyarakat akan agak susah ketika bertanya ke siapa begitu, apakah bertanya ke Google begitu gitulah. Ini kadang-kadang mereka takut itu seperti itu. Jadi lebih baik ada fungsi masjid yang kita tekankan di sini itu untuk para takmir mengundang tokoh agama untuk ada semacam kajian di situ, kajian di masjid ataupun musola. Iya, Pak Afif tadi Bapak menyampaikan bahwa belum lama ini melaksanakan kegiatan yang terkait dengan BKM ini Pak, kepengurusan ya Pak ya. Dan di kecamatan sudah selesai. Seperti apa untuk di tingkat desanya? Di tingkat desa, setiap penyuluh agama, kebetulan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas itu ada 240-an itu dari penyuluh, baik itu yang PNS, non PNS maupun yang P3K. Itu mereka bergerak di seluruh desa gitu, karena berbasis desa. Tempat utamanya di kecamatan, kemudian mereka turun ke bawah menjadi suluh bagi masyarakat, baik itu di lembaga LPTQ, Madrasah Diniyah, kemudian Majelis Taklim gitu ya. Mereka akan menyampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan masjid, tentang peribadahan dan lain sebagainya. Itu komplit sekali. Jadi masyarakat itu akan seharusnya begitu ya, ketika masyarakat tahu bahwa itu ada penyuluhan agama Islam atau penyuluh agama Islam, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mereka tidak bertanya, karena penyuluh agama Islam yang di Kabupaten Banyumas ini khususnya itu mereka ini orang-orang yang terpilih dan punya kompetensi yang sangat luar biasa. Gitu. Iya. Sebenarnya apa sih Pak manfaat atau mungkin tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan BKM ini Pak? Oh ya. Kita lihat sejarahnya lagi nih Mas. Ya, BKM itu kan Badan Kesejahteraan Masjid. Iya. Dulu sebelum menjadi Badan Kesejahteraan Masjid itu namanya PKM kalau nggak keliru, itu untuk kas masjid, pengelolaan kas masjid. Karena banyak sekali barang-barang tercecer, barang-barang yang baik itu tanah maupun barang bergaya yang lain itu tercecer sehingga tidak ada yang mengelola, maka masuknya ke kas masjid, pengelolaan kas masjid. Maka PKM pada zaman 1800 berapa itu 1891 kalau nggak keliru. Nah kemudian BKM itu di tingkat pusat itu di tahun 2012 dikukuhkan kembali. Di tahun 2023 ini pada bulan Mei tanggal 3 kurang lebih di tingkat pusat juga dikukuhkan kepengurusannya. Kemudian di tingkat provinsi masing-masing juga sudah dikukuhkan. Kemudian di tingkat kecamatan juga dikukuhkan. Kemudian di tingkat desa juga untuk pengurus BKM sudah dikukuhkan. Jadi
untuk di Kabupaten Banyumas ini memang sedang dalam proses on progress begitu. Baru 2 yang sedang melakukan ini, yang sudah dikukuhkan. Jadi yang 25 memang on proses semuanya. Insya Allah di bulan Oktober ini bisa selesai pengukuhan BKM di tingkat desa. Bagaimana sih, untuk apa? Untuk itu mewadahi ketika ada barang-barang tercecer begitu ya, ada wakaf dan lain sebagainya ataupun hibah, bisa masuk ke BKM, dikelola oleh BKM. Iya. Satu lagi Pak Afif, mungkin ada ajakan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas ini terkait dengan pemanfaatan fungsi sosial masjid, Pak. Iya. Untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas, jangan alergi terhadap masjid. Juga jangan hanya untuk sekedar mampir saja, tempat singgah ke kamar mandinya, kemudian ke WC-nya begitu. Tapi singgahlah, berwudulah, kemudian sholatlah 2 rakaat walaupun itu dalam perjalanan. Itu seperti itu. Gunakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk tempat beribadah, tapi juga untuk kajian-kajian ilmiah yang lainnya. Iya, baik, terima kasih Pak Afifuddin Idrus selaku Kasih Bimas Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas untuk kesempatannya di podcast Tarik Mase kali ini, Pak. Dan ditunggu untuk kehadirannya lain waktu, Pak. Terima kasih, matur nuwun. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita kali ini di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.